saudara kasih di dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, kiranya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam channel Aldo Setia. Baik saudara kasih di dalam nama Yesus, pada saat ini sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya mendengarkan firman-Mu, supaya kami semuanya boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara kasih di dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Pada hari ini saudara kasih, kita kembali mendengarkan renungan yang berjudul bersukacita di dalam segala hal. Saudara kasih, saya akan bukakan pada kita dalam Filipi 4:4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di dalam akhir-akhir ini saudara kasih, dalam akhir zaman ini saudara kasih, perlu kita bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa saudara kasih? Karena banyaknya permasalahan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga saudara kasih, masalah rumah tangga saudaraku, atau masalah anak, masalah kuliah anak atau pendidikan anak. Saudara kasih dalam nama Yesus, di dalam semuanya itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya saudara kasih di dalam nama Yesus, walaupun banyak permasalahan masalah kita, walaupun banyak pergumulan kita, banyak beban-beban hidup kita, Tuhan berkata kepada kita, bersukacitalah. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, sukacita ini saudara kasih letaknya bukan karena ada uang kita. Sukacita ini saudara kasih bukan karena harta kita melimpah saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun keadaan kita, mari kita bersukacita. Karena di sini dikatakannya, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya terus menerus. Senantiasa artinya tidak pernah berhenti, selalu bersukacita. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di dalam Mazmur 37 ayat 4 saya bacakan kepada kita saudaraku. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara kasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, lagi-lagi karena Tuhan saudaraku ya, bergembira karena Tuhan. Kenapa selalu dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan? Saudara kasih di dalam nama Yesus, karena sumber segala-galanya adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita adalah Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apapun permasalahan kita pada saat ini, sumber kita adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Layaklah kita bersukacita. Patutlah kita bersukacita. Kenapa saudaraku? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bersukacita. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa keinginan saudara? Apa doa-doa saudara belum dijawab Tuhan? Atau saudara kasih cita-cita saudara? Firman Tuhan berkata, terlebih dahulu kita bergembira. Firman Tuhan berkata, terlebih dahulu kita bergembira karena Tuhan, maka hal itu akan diberikan pada kita. Apa yang diinginkan hati kita diberikan kepada kita kalau kita bergembira. Berarti saudaraku kebalikannya. Kalau kita tidak bergembira, kalau kita tidak bersukacita, kalau kita merenungkan permasalahan kita, merenungkan pergumulan kita, saudara kasih, maka segala keinginan hati kita tidak akan diberikan kepada kita. Ini firman Tuhan berkata saudaraku, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara kasih di dalam nama Yesus, marilah tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Jangan kita mau ditenggelamkan oleh masalah-masalah saudaraku. Jangan kita mau terbawa arus oleh permasalahan kita saudaraku. Mari kita bangun bangkit. Kita tanggalkan segala masalah kita. Tinggalkan segala persoalan kita. Mari kita beria-ria di hadapan Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara kasih, ada contoh di dalam Alkitab saudara kasih ya.
Paulus waktu dia di dalam penjara, saudaraku. Paulus dan Silas ini mereka di penjara, saudaraku, penjara di Filipi. Saudara kasih, saya akan bukakan kepada kita di dalam Kisah 16 ayat 25 dan 26. Saya bacakan, saudaraku. Maaf, mulai dari ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah mereka semua. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, ini Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Bukan karena dosa-dosa mereka, bukan karena mereka berbuat kejahatan. Tetapi saudara kasih, di dalam nama Yesus mereka di penjara karena mereka memberitakan Injil, saudaraku. Mereka memberitakan Injil, saudara kasih, sehingga saudara kasih, pemuka-pemuka agama yang ada di saudara kasih di Filipi itu, saudaraku, saudara kasih menangkap mereka. Di sini dikatakan dalam ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota ini karena mereka orang Yahudi. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, sebenarnya saudaraku, Paulus dan Silas ini bukan mengacaukan kota Filipi, tetapi saudara kasih, karena ada seorang perobat mengikut Tuhan. Saudara kasih, lalu tuan-tuan perempuan ini melihat bahwa pengharapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Saudaraku, tidak lagi penghasilan mereka, karena saudaraku, dari tenungannya saudaraku banyak mereka mendapatkan penghasilan. Tetapi setelah perempuan ini bertobat, saudaraku, dia mengikut Paulus, saudaraku ya. Saudara kasih, tidak ada lagi pendapatan mereka. Perempuan ini namanya Lydia, saudaraku ya. Seorang dari perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan berita ini yang disampaikan Paulus. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Penjual kain ungu, saudara kasih ya. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, pembesar-pembesar kota itu, saudaraku, menangkap Paulus, membuat berita-berita yang tidak baik. Mereka berkata, saudaraku, mereka mengacaukan kota ini. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, Paulus dan Silas tidak habis akal. Mereka, saudara kasih, di tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah, saudaraku. Mereka bersuka cita. Mereka tidak, saudara kasih, duduk diam tenang, tetapi mereka bersuka cita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara kasih, dalam nama Yesus, maka disitulah terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu terbuka. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, apa belenggu-belenggu yang mengikat kita, apa beban-beban yang mengikat kita, apa dosa-dosa mengikat kita, saudara kasih, di dalam nama Yesus, mungkin ada ikatan-ikatan hutang. Saudara kasih, dalam nama Yesus, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, maka ikatan-ikatan itu, saudaraku, akan terlepas bagi kita. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, puji-pujian kita, saudara kasih, akan membawakan kuasa Tuhan. Puji-pujian kita menurunkan kuasa Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, bersuka citalah senantiasa. Bernyanyilah terus, saudaraku, nyanyikanlah terus puji-pujian bagi Tuhan. Maka saudara kasih, hidup kita dibebaskan Tuhan, kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sampai di sinilah renungan bagi kita. Biarlah kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Baik saudara kasih, sebelum saya menutup renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami diberkati lewat firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan. Berkati juga semua yang mendengarkan firman-Mu. Semuanya kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Semuanya kami dibebaskan dari belenggu-belenggu Tuhan. Dalam nama Yesus, sukacita Tuhan mengalir. Sukacita daripada Roh Kudus mengalir bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik saudara kasih, di dalam nama Yesus, sekianlah renungan bagi kita pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.